Kalau saya lihat videonya tuh ngeselin memang ya, dilempar ini, pokoknya lihat di depan mata dia lempar lakban, kursi. Dia nyuruh saya untuk nganterin makanan ke dalam kamar pribadinya. Di Pribadi ya. situ saya nolak karena emang bukan tugas saya. Di situ dia ngelempar saya pakai patung, pakai kursi, Patung apa itu, Mbak? patung batu. Ada korban lain nggak, Mbak, di situ, Mbak? Kalau untuk pemukulan saya aja, tapi kalau verbal ke semua karyawan. Oh. Ada beberapa yang ditahan gajinya sampai tahun depan Januari baru bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini kedatangan tamu spesial ya. Kita langsung aja, ada Mbak Dwi Ayu Darmawati dan pengacaranya Pak Jainuddin Sarjana Hukum. Selamat datang Mbak Ayu, Pak Jai. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sini di sela-sela saya lihat. Tadi kita lihat agendanya, wah studio ini, sebelah ini podcast ini, wah, luar biasa. Tapi itu hikmahnya ya. Ini teman-teman pasti di rekan-rekan pers sudah pada tahu ini kasus ini viral. Belakangan viral video yang kedua ya. Jadi yang pertama itu adalah kasus anak bos toko roti. Kita gak usah inisial kali, gak apa-apa ya. Gak masalah ya, George namanya. Jadi George. Nama toko rotinya Linda Yes gitu ya, Jakarta Timur. Jadi Mbak Ayu ini kita lihat, kalau saya lihat videonya tuh ngeselin memang ya, dilempar ini, pokoknya lihat di depan mata dia lempar lakban, kursi. Video keduanya kan yang viral juga yang nagih gaji ya. Sampai akhirnya ke Komisi 3 kemarin, kita apresiasi sekali dari Pak Habibur Rahman ya, dari pimpinan Komisi 3 menjamin keamanan Mbak Ayu. Terus juga ada beberapa catatan, misalnya jangan jadikan alasan kejiwaan ya untuk memaafkan kasus ini. Mungkin saya ke Pak Jai dulu ya, Pak Jai, dari sisi itu Pak. Kemarin kan sempat di-highlight soal alasan kejiwaan ya, polisi atau keluarga sempat kayaknya ada ini soal kejiwaan yang bersangkutan. Emang ada celah di situ untuk memaafkan pelaku? Kalau dari pidana ya, KUHP-nya bisa gitu Pak, atau gimana? Perlu ada pemeriksaan lanjut? Ya bisa saja sih gitu, tapi bagaimanapun kita harus melihat fakta keseharian terkait pelaku ini ya. Apapun yang diungkapkan oleh keluarga pelaku itu merupakan bentuk pembelaan saja. Gitu loh, ya sah saja silahkan gitu, ataupun buat mengkanter opini yang ada di publik gitu. Tapi bagaimanapun benar tidaknya silahkan saja dibuktikan di pengadilan gitu loh. Tapi agak lucu ya, agak aneh gitu loh. Orang yang katanya keterbelakangan mental tapi mampu mengelola toko. Ini menarik, gitu loh. ini menarik. Seperti itu gitu kan, agak membingungkan gitu, seperti itu. Tapi Mbak Ayu kan baru sekitar berapa bulan kerja? 5 bulan ya. Selama 5 bulan langsung sama Mas Pak George itu di handle langsung, atasan langsung ya? Atau ada supervisinya lagi, ada atasannya lagi? Enggak, jadi saya di situ langsung berhadapan sama bosnya, yaitu Bu Linda. Ibunya George ya, Ibu Linda ya. Linda Yes tadi yang punya toko roti ya. Selama pelaku di situ, ini kan saya nanya soal kejiwaan ya. Ada nggak sih yang tadi dibilang keluarga misalnya ada keterbelakangan mental ya Pak Jaya, atau ada kejiwaan yang aneh-aneh selama mengelola toko roti gitu? Saya tahu, dan yang saya lihat juga di situ tuh saya ngeliatnya normal aja, karena dia ini sering meeting sama orang, bertemu sama orang. Di situ? Di situ kadang juga di luar. Okay. Terus yang saya tahu juga dia ini kepala toko di cabang Kelapa Gading. Oke. Ada berapa cabang dia punya? 3. Berarti memang kalau alasan itu agak kurang meyakinkan Pak ya. Jadi seperti dicari-cari alibi ya. Mbak Ayu, saya mau nanya nih Mbak. Di Jakarta ini dari merantau atau memang dari Jakarta Timur tinggal? Aku lahirnya di Jakarta. Di Jakarta. Jadi keluarga semua, ibu, kakak? Kalau ibu dari Jawa. Dari Jawa ya. Tinggalnya dekat kantor berarti, dekat toko roti itu berarti? Lumayan dekat. Itu kan tadi ada soal gaji ya Pak Jaya. Karyawan lagi, video viral yang kedua kan lagi gaji. Memang gaji di sana sering telat, tidak dibayar atau gimana Mbak? Karena di situ
gajinya itu nggak ada tanggalnya, jadi kita nggak bisa ngitung. Tanggalnya gimana? Suka-suka pemilik aja ngasih ini atau gimana, Mbak? Ya seselai apa ya, Akhir bulan. seselesainya dihitung. Oh, jadi nggak tiap tanggal 25, 28 gitu. Enggak. Mbak Ayu, soal gaji tadi ya kan, tanggalnya nggak pasti ya, setiap akhir bulan kah atau setiap selesai, itu maksudnya selesai pembukuan atau maksudnya gimana? Saya kurang paham juga, pokoknya Biasanya di selesai. tanggal nggak nggak ada. nentu, Oh. beda-beda. Kalau boleh tahu Mbak, gajinya teman-teman sama Mbak Ayu kisaran berapa? Kalau shift-shiftan itu dia tuh dihitungnya per hari. Oh, Perharinya harian. 75.000. Tapi karena saya butuh duit, jadi saya Saya juga butuh duit, Pak. dari Butuh awal duit. dari awal masuk kerja tuh berapa hari kemudiannya saya hampir sebulan tuh saya lembur. Lembur. Oh, iya. Jadi harusnya lumayan ya hitungannya ya. Ini kan dari Oktober ya laporan polisi ya, Pak Jay ya. Jadi Oktober, November, Desember 2 bulan kemudian lah viral. Kemarin juga jadi concern DPR ya. Polisi berkali-kali no viral, no justice gitu ya. Yang pertama kali posting ini siapa, Mbak Ayu? ada teman saya Ada teman. Jadi yang ngambil gambar juga teman satu rekan kerja. satu kerja. Saya pengen tahu cerita di balik video itu deh, Mbak Ayu. Kan yang kita lihat kan George ngangkat kursi, lempar lakban ya, terus Mbak Ayu ke pojok, terus lihat kita darah. Itu ada ibu-ibu, kalau nggak salah Ibu Linda ya di situ ya. Itu awalnya gimana sih, Mbak? Sebelum video bagian itu yang kita nggak lihat tuh kayak apa, Mbak? Jadi tanggal 17 Oktober 2024 jam 9 malam saya posisinya lagi bekerja di situ. Si pelaku ini dari luar datang masuk ke dalam toko dan duduk di sofa. Beliau ini mesen makanan online. Setelah abangnya datang, dia nyuruh saya untuk nganterin makanan ke dalam kamar pribadinya. Di Pribadi situ saya nolak karena emang bukan tugas saya. Terus juga ada lain hal, karena saya juga sebelum kejadian ini pernah dilempar pakai tempat solasi. Itu kena kaki saya dan dilempar pakai meja, tapi untungnya gak kena saya. Nah, dia juga di situ sempat ngomong kalau saya ini orang miskin, babu, terus orang miskin kayak lu mana bisa masukin gue ke penjara, gue ini kebal hukum. Dari situ saya mau resign, tapi ditahan oleh adiknya si pelaku. Di situ akhirnya kita bikin perjanjian bahwa nggak mau lagi nganter makanan si pelaku lagi ke kamar pribadinya. Terus balik lagi nih ke ceritanya. Setelah saya nolak-nolak, di situ si pelaku ini kesel, kayak nggak diturutin. Iya. Akhirnya di situ dia ngelempar saya pakai patung, pakai kursi, Patung apa itu, Mbak? patung batu apa kayak Iya, kayak gitu. gitu. Terus sama mesin edisi BCA. Di situ kalau kita lihat dari video, bapaknya si pelaku narik saya. Oh, itu bapaknya. Narik saya buat lapor polisi. Tapi tas sama HP saya masih ketinggalan di dalam. Akhirnya saya ngambil lagi. Balik lagi. Nah, di situ malah saya dilemparin lagi sama si pelaku. Itu udah posisi di pojok gitu. Itu yang di pojok tuh apa ya? Tunggu dulu. Terus Sabar, pas saya sabar. udah lempar, akhirnya saya kabur ke tempat banyak Oh. oven. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya di situ dia terus ngelemparin saya. Habis itu endingnya dia ngelempar saya pakai loyang dan kena Waduh. kepala saya. Yang berdarah itu dari loyang. Loyang. Terus Itu akhirnya posisi- dia masuk ke dalam, baru saya bisa keluar ke toko, keluar toko. Itu setelah tahu Mbak Ayu berdarah, dia apa, Mbak? Respon dia ada itikat baik mau bantu kah begini atau Enggak. dia cuek aja gitu? Cek aja. dia Yang bantu masuk. Mbak Ayu siapa? Ibunya. Oh, Bu Linda Yes tadi ya. Iya. Mbak tadi kan sebut ada kejadian pertama, Pak ya, yang bikin Mbak Ayu nggak mau ngantar makanan, dilempar apa tadi yang pertama yang kena kaki itu ya. Itu selang berapa lama sebelumnya, Mbak? Itu kejadian pertamanya September. Itu apa, Mbak, gara-garanya? Jadi saya awal kerja di situ tuh sama senior saya tuh emang nggak diajarin ya, kayak fotoin kan. Kalau roti itu kalau udah expired kan nggak bisa dijual ya. Oke. Nah itu tuh harus difoto. Tapi saya dari awal kerja sampai hampir pengen 5 bulan tuh nggak pernah tuh disuruh foto. Nah baru akhir-akhir itu aja dia nyuruh saya buat foto
roti dan laporan ke grup. Tapi karena saya sama teman-teman saya di situ nggak pernah ngelakuin itu, jadi kayak ya udah kita nggak ngirimin. Nah dia di situ marah, kayak nagih-nagihin mana nih. Akhirnya karena dia nagih mulu ya, akhirnya yaudah saya foto. Nah pas pengen kirim kan harus disebutin dulu nih satu-satu rotinya. Pas mau kirim dia ngomong mulu mana kayak marah-marah gitu. Terus teman saya ngomong, iya sabar kok lagi dikirim. Terus mungkin karena dia nggak sabaran ya, akhirnya dia ngelempar saya pakai solasi. Itu yang kena kaki ya? Tempat solasi. Lumayan itu. Berdarah nggak? Luka ya? Ada luka? Nggak luka tapi memarahi. Itu dari situ nggak ada ini nggak sih Pak, dugaan percobaan asusila nggak sih dari pelaku yang ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya, tapi jadi dia memang ini aja kekerasan ya, itu juga udah cukup lebih juga parah ya sebenarnya. Ada korban lain nggak Mbak di situ Mbak? Kalau untuk pemukulan saya aja, tapi kalau verbal ke semua karyawan. Oh, verbalnya tuh apa sih, kasar banget ya, sampai paling kebun binatang keluar semua. Iya seperti itu. Kalau ini kan lingkungan kerja toksik ya Pak J jatuhnya ya. Itu turnover karyawannya gimana? Setiap bulan ganti atau tinggi atau gimana? Bahkan pas saya baru masuk, belum ada sebulan seniornya pada keluar semua. Waduh. Nah makanya di situ kekurangan orang juga, makanya saya kan sebulan itu lembur terus. Pak J kelihatannya gimana Pak, pasal-pasal yang dikenakan, yang dilaporkan ke SPK ke polisi ya, apa yang ini Pak dari tim terkait pasal itu ya, kalau saya lihat itu masih menggunakan pasal 351 ya. 351 berarti di bawah 5 tahun ya Pak ya? Dengan kalau ringannya 2,8, tapi kalau bisa dibilang sedangnya, berat sedang itu sekitar 5 tahun. 5 tahun. Gitu. Makanya kita usulkan, kita minta ke Kapolres Jakarta Timur agar ditinjau kembali dan sebisa mungkin dikenakan pasal 354. Bedanya apa? Ancamannya 8 tahun. 8 tahun. Ya, seperti itu. Beda ininya apa Pak? Karena 354 itu gitu loh, rujukannya adalah apabila korban itu memang luka-luka dan dirawat. Seperti itu gitu. Tapi kemarin Mbak Ayu nggak dirawat karena gimana mau dirawat ya? Sebenarnya kondisi memang harus dirawat. Kondisinya harus dirawat memar, ya. Dia juga luka sobek di kepala gitu loh, karena memang nggak ada finansial buat ke sana gitu loh. Jadi itu mau nggak mau gitu loh, seperti itu. Dari Kapolres responnya gimana Pak J? Iya, positif kooperatif sih, seperti itu. Setelah viral baru akomodatif apa? Mudah-mudahan kooperatif ya. Pasti kita sangat mengapresiasi pihak kepolisian kok, mereka profesional dan sesuai SOP. Gitu. Mbak Ayu, soal finansial, Mbak Ayu di rumah berarti berapa orang? Bertiga. Ibu, Mbak Ayu, saya sama abang saya. Abang, semua bekerja. Pada saat saya bekerja di toko roti itu, abang saya nganggur, jadi saya satu-satunya yang kerja. Sama mama jualan nasi kuning. Jualan nasi kuning di dekat toko situ? Dekat rumah. Kontrakan. Oh, kontrakan. Jadi Mbak Ayu ini dong ya, tulang punggung dong jatuhnya. Kontrak tuh berapa biaya kontrak Mbak? Sebulan 1 juta. Wah lumayan ya. Jadi satu kontrakan bertiga. Sekarang berarti gimana Pak? Mbak Ayu nggak bekerja atau Mbak Ayu gimana untuk menghidupi sehari-hari? Ya, alhamdulillah sih ya, kita dari tim hukum John LBM, Bang John telah istilahnya memberi pekerjaan ke Ayu. Ayu sudah di-hire sebagai karyawan Hi5 ya, mulai per awal Desember. Selamat ya Mbak, selamat. Akhir tahun ini dia sudah terima gaji gitu loh kan. Dan juga dia akan dikuliahkan gitu loh oleh Bang John LBM. Ini hikmahnya memang. Gitu. Tapi gaji yang berapa bulan belum dibayarkan itu harus ditagih tuh. Oh, udah dicair belum? Dia sempat nyuruh saya ke toko buat ngambil gaji, tapi kan keadaannya nggak memungkinkan kan untuk saya ke sana. Terus saya minta untuk transfer, tapi sampai sekarang nggak ditransfer. Berarti berapa bulan tuh Pak? 2-3 bulan ada ya? Sebulan aja sih, yang Oktober. Oktober berarti. Teman-teman yang lain sama juga?
ada beberapa yang ditahan gajinya sampai tahun depan Januari baru bisa diambil. Kenapa itu, Mbak? Katanya sih ada kesalahan, nggak tahu sih, saya juga nggak ngerti. Emang kayak gitu. Kalau misalnya nih kita keluar tanpa pengganti atau ada kesalahan atau apa, itu gaji bakal ditahan Ditahan. 3 bulan. Mbak Ayu, Pak Jai terakhir nih Pak. Dari sisi hukum, harapannya kasus ini seperti apa penanganan khusus untuk Mbak Ayu, dan mungkin juga bisa jadi presiden ya buat mungkin di luar sana banyak gitu ya kasus-kasus seperti ini. Ya, harapannya bahwa kasus ini memiliki dua aspek ya, aspek hukum dan aspek moral. Netizen, masyarakat itu tidak peduli dengan hukum, tapi lebih peduli dengan moral. Moral itu terkait Moral. apa? Terkait perilaku orang sehat, dewasa, berperilaku kasar terhadap orang yang lemah. Dan notabene korbannya adalah orang-orang yang lemah. Ya, Dan ini bentuk kesenjangan sosial yang sangat memprihatinkan Ini, gitu loh, kondisi, seperti itu ya, gitu kan. Nah, di sisi lain ya terkait hukumnya ya apa yang dilakukan oleh orang itu gitu, dan kita meminta kepada pihak kepolisian khususnya Polres Jakarta Timur untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya terhadap si pelaku agar memberikan efek jera agar tidak ada lagi ayu-ayu berikutnya gitu. Betul Pak Jai. Ini kondisi kita di masyarakat memang seperti itu ya. Betul. Mbak Ayu, kalau ketemu Mas George nih mau ngomong apa? Jangan pernah ngelakuin seperti ini lagi. Semoga kejadian ini nggak terulang kembali pada siapapun. Oke. Pak Jai, Mbak Ayu, terima kasih sudah Terima hadir kasih, di studio Mas. kita. Rekan-rekan pers, terima kasih sudah nonton Terima kasih. episode kita kali ini. Tim DPO izin pamit. Jangan lupa menyaksikan episode berikutnya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.